Karena Allah nggak ngomong, yang ngomong tuh Muhammad. Gitu. Makanya waktu ibu Islam, sebenarnya di hati ibu itu ada yang bertahta, yang berkuasa, yang menjadi raja di hati ibu. Namanya siapa? Namanya Allah dan Muhammad. Allah sebagai yang di atas, Muhammad sebagai pengejawantahannya. Di dalam Kristen ya Bu ya, dikatakan bahwa kepala dari jemaat itu adalah Kristus atau Yesus. Kepala dari Kristus itu adalah Bapa. Sebenarnya konsepnya nggak jauh beda konsepnya. Begitu. Nah, di dalam agama Kristen, Bapa itu dia nggak berwujud, nggak bisa dilihat, tidak terbatas ruang dan waktu. Tetapi bagaimana dia mengejawantahkan bahwa dirinya ada dengan perantaraan anaknya atau utusannya, yaitu Yesus. Makanya Yesus bilang, barang siapa yang melihat aku, dia melihat dia yang mengutus aku. Jadi melihat Yesus itu seperti melihat Bapa di surga. Bukan berarti Yesus itu Bapa di surga, bukan berarti begitu. Tetapi Yesus itu pengejawantahannya, begitu. Kalau Yesus beserta kita, artinya Bapa di surga beserta kita, gitu. Makanya Yesus itu disebut Immanuel, atau Allah yang ada di tengah-tengah manusia, begitu. Bapa yang ada di tengah-tengah manusia. Begitu Bu. Jadi keinginan dari Bapa di surga sendiri supaya manusia itu menaklukkan diri kepada Yesus. Itu Bapa yang pengen itu. Begitu. Bapa di surga yang pengen supaya manusia itu takluk kepada anaknya. Begitu Bu. Inti kekristenan itu seperti itu. Supaya menjadikan anaknya itu sebagai Tuhan kita. Penguasa itu loh. Nih, tangan ini saya kasih gambar. Supaya manusia itu, Yesus itu jadi Tuhannya. Nah, banyak orang Kristen yang Yesus belum jadi Tuhannya. Tuhannya dia masih setan. Contohnya orang Kristen yang masih tukang adu ayam, tukang mukulin istri. Itu orang Kristen yang jadi Tuhan tuh bukan Yesus. Yang jadi Tuhan tuh setan yang mengendalikan hidup dia. Begitu. Itu Kristen itu soal itu Bu. Soal bagaimana kita menaklukkan diri terhadap Bapa di surga. Nah, ketika kita mau menaklukkan diri kepada Bapa di surga, kita harus menaklukkan diri kepada anaknya atau Sang Firman itu. Seperti itu. Mudah-mudahan Ibu nangkep lah maksud saya. Nangkep nggak? Kalau sampai kita kayak prinsip Bapak tadi kan, yang bukan prinsip, kayak contohnya Bapak tadi, menuhankan orang-orang, misalnya pemain judi, orang-orang musik seperti orang-orang dukun-dukun, kan terlalu. Kalau dibilang Pak Edis itu menuhankan, misalnya dicontohkan, misalnya ya tukang dukun lah, kalau kita ke sana berarti otomatis kita menuhankan dia. Ya kan Pak Edis? Ya, intinya saya cuma bilang begini. Intinya begini Bu. Kekristenan itu adalah soal bagaimana kita itu menyerahkan ketaklukan atau ketundukan terhadap suatu otoritas. Nah, yang menjadi otoritas itu adalah Bapa di surga. Intinya kita tidak bisa menaklukkan diri kepada Bapa di surga tanpa menaklukkan diri kepada firman-Nya. Sama seperti gini Bu, Ibu nggak bisa patuh sama saya kalau nggak patuh sama omongan saya. Pada hakikatnya patuh sama perkataan saya itu sama saja patuh dengan saya. Gitu. Makanya patuh sama Yesus itu sebenarnya patuh kepada Bapa di surga. Begitu. Jadi mempertuhan Yesus itu sebenarnya mempertuhan Bapa di surga. Gitu Bu, cukup?
Iya cukup Pak, nanti lain kali lah kita sambung lagi Boleh. karena keadaan saya kurang sehat nih, Pak. Iya, Sebenarnya kurang sehat Pak, juga. masih banyak yang saya pertanyakan isi-isi Alkitab sama ini sama penjelasan Pak Edis. Sebenarnya masih banyak. Apa itu Saya contohnya? Saya pernah ada Pak Pendeta saya di Kalimantan. Pak Pendeta siapa namanya apa sih? Itulah pokoknya itulah bilang. Katanya Gimana, Bu? pernah dia bicara sama saya bahwa Tuhan Yesus biasa mengucapkan syukur alhamdulillah sama istighfar. Gimana? Mengucapkan apa? Mengucapkan syukur sama mengucapkan istighfar. Dan di situ saya kaget, kok bisa gitu? Gini Bu, kita kan berbicara mengenai soalan yang inti tadi. Gini, Ibu kan sama seperti kita nih. Kita semua kan sama manusia, betul? Betul? Nah, pengennya Ibu itu dikendalikan oleh siapa? Artinya yang mengatur hidup Ibu itu pengennya siapa yang mengatur? Muhammad dengan Allah atau Bapak dengan Yesus dan Roh Kudus? Kira-kira siapa ingin Anda serahkan supaya Anda dikendalikan? Kalau ini saya kan sudah 6 tahun sama suami. Jadi sedang menunggu hidayah, ilham apalah yang terbaik gitu. Tapi saya selalu berdoa kepada Allah. Siapa yang saya Bukan, gini pertanyaan saya Bu, gini biar kita langsung kepada intinya ya, gini. Saya nggak suka bicara yang gini. Begini saya Bu. sambil belajar Pak, saya sambil belajar gitu. Iya, sebentar Bu. Gini, yang ingin saya tanyakan gini. Ibu pengen menyerahkan ketaklukan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah dan Muhammad atau kepada Bapa dan Yesus dan Roh Kudus? Untuk saat ini sedang pelan-pelan mengikuti Yesus. Nah, berarti memang Ibu masih menyerahkan ketaklukan dan ketundukan kepada Allah dan Muhammad. Begitu. Nah, itu sebenarnya mentuhankan itu Bu. Itu mempertuhan itu seperti itu. Nah, ketika Ibu masih menyerahkan ketaklukan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah dan Muhammad, itu sebenarnya di dalam bahasa teologisnya itu sebenarnya mempertuhan. Begitu. Nah, kalau Ibu menyerahkan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan kepada Allah dan Muhammad, ya Ibu seperti orang Islam, seperti itu. Pagi-pagi ambil air wudhu, nanti kalau punya uang pergi ke Arab, di sana mencium-cium batu, tuh kan, lempar-lempar batu, begitu. Ya, itu Bang. Tapi kalau ibu menyerahkan kepatuhan, ketaklukan kepada Bapa di surga dan anaknya dan Roh Kudusnya, Ibu pasti misalnya nih tidak mencuri, mengasihi sesama manusia, ya kan, mengampuni orang yang bersalah, ya kan, hidup dengan penuh kasih, apalagi ya seperti itu, buah-buah roh seperti itu. Intinya seperti itu kok Bu. Sederhana kok sebenarnya. Cuman itu doang. Oke, itu Bu. Oke. Mulai Le. Sama-sama Le. Oke. Yang penting kalau tugas itu bagaimana mencerminkan karakter Kristus kepada keluarga. Cuman itu aja Le. Seperti itu. Oke, gitulah ya. Oke, terima kasih. Nama Ahmad Yusuf, kupikir tadi Muslim. Oke Le, makasih Le. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke.